Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi, di ruang hening tempat kita menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk menatap ke dalam diri, di mana semua jawaban sebenarnya telah menunggu. Pernahkah merasa hatimu berbicara, tapi pikiranmu menolaknya? Pernahkah merasakan sesuatu yang begitu kuat dari dalam dada, namun akalmu berusaha mencari logikanya dan gagal? Itulah saat ketika dua kekuatan dalam dirimu sedang berdebat, pikiran dan rasa. Keduanya sama-sama ingin menuntunmu, namun seringkali justru membuatmu tersesat di antara bisikan keduanya. Ada kalanya kita begitu yakin dengan logika, tapi jauh di dalam hati ada suara lembut yang berkata, tidak semua yang benar menurut pikiran benar pula di mata Allah. Sobat Rumi, hidup kita seringkali seperti dua dunia yang tidak pernah bertemu. Satu dunia diisi dengan pikiran yang sibuk menganalisa, menimbang, menilai, dan merancang masa depan. Sementara dunia lainnya, dunia rasa, diam, lembut, tapi menyimpan cahaya yang bisa menuntun jiwa menuju Allah. Kita diajarkan untuk berpikir sejak kecil, namun jarang diajarkan untuk merasakan. Kita pandai menilai apa yang terlihat, tapi buta terhadap apa yang dirasakan. Dan disitulah awal dari keterasingan spiritual manusia modern. Kita mengenal banyak hal, tapi tidak mengenal diri sendiri. Kita bisa menjelaskan dunia, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa hati terasa kosong. Pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari, tanpa suara, tanpa cahaya, hanya kamu dan detak jantungmu, dan tiba-tiba ada perasaan yang sulit dijelaskan? Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu, yang sedang memanggilmu, tapi kamu tidak tahu dari mana asalnya. Itulah pintu pertama dalam jalan sufi, saat engkau mulai mendengar panggilan dari dalam dirimu sendiri. Para guru sufi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun bagaimana kita bisa mengenal diri jika bahkan pikiran dan rasa di dalam diri kita sendiri tidak kita pahami? Dalam pandangan para sufi, pikiran adalah alat, sementara rasa adalah jendela menuju Allah. Pikiran mengukur, rasa menyaksikan. Pikiran mencari penjelasan, rasa mencari kebenaran. Dan keduanya harus berjalan beriringan agar manusia bisa seimbang. Rumi pernah berkata, akal adalah lentera di malam hari, tapi cinta adalah matahari di siang hari. Jangan biarkan lentera menggantikan matahari. Kalimat ini tidak sedang merendahkan akal, tapi mengingatkan bahwa cahaya sejati tidak datang dari logika, melainkan dari kesadaran yang terhubung dengan sumbernya. Sobat Rumi, video ini bukan untuk meyakinkanmu bahwa rasa lebih penting dari pikiran, melainkan untuk mengajakmu memahami bagaimana keduanya bisa bersatu, agar hidupmu tidak lagi berjalan dalam perpecahan batin. Karena ketika pikiran terlalu keras, kita kehilangan kedamaian. Namun ketika rasa terlalu lembut tanpa arah, kita kehilangan pijakan. Maka dalam jalan sufi, keduanya tidak dimusuhi, tetapi disucikan, diseimbangkan, dan diharmoniskan dalam zikir. Nanti kita akan membahas bagaimana para sufi memandang pikiran dan rasa sebagai dua pintu menuju Allah. Satu melalui ilmu dan pemahaman, dan satu lagi melalui cinta dan penyerahan. Dan bagaimana ketika keduanya menyatu, jiwa manusia akan mencapai keadaan yang disebut basirah, penglihatan batin yang melihat kebenaran tanpa kata. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam, heningkan sejenak pikiranmu, rasakan detak jantungmu, dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Karena perjalanan ini bukan tentang memahami dengan kepala, tetapi tentang menyadari dengan hati. Dengan memahami bagaimana pikiran bekerja dalam pandangan para sufi, dalam perjalanan menuju kesadaran, para sufi mengajarkan bahwa pikiran bukanlah penguasa,
melainkan alat bagi jiwa. Akal ibarat pedang, tajam, berguna tapi berbahaya jika tidak berada di tangan yang tepat. Pikiran dapat menuntun kita pada kebenaran, namun juga bisa menyesatkan ketika ia merasa mampu berdiri sendiri tanpa cahaya hati. Seringkali dalam kehidupan ini, pikiran berjalan lebih cepat dari rasa. Kita menilai sebelum memahami, mengambil kesimpulan sebelum mendengar suara hati, dan berdebat dengan diri sendiri tanpa pernah benar-benar diam. Padahal para sufi percaya bahwa diam adalah guru dari segala pengetahuan. Dalam keheningan, pikiran mulai melembut, dan di sanalah cahaya rasa dapat menembus lapisan ego yang menutupi jiwa. Pikiran yang belum disucikan cenderung ingin menguasai. Ia merasa paling tahu, paling logis, paling benar. Namun semakin pikiran berusaha menguasai, semakin jauh kita dari kedamaian. Karena kedamaian tidak lahir dari penjelasan, tetapi dari penerimaan terhadap apa yang ada. Ibnu Arabi pernah berkata, akal itu terbatas pada bentuk, sedangkan kebenaran ilahi tidak berbentuk. Artinya, pikiran hanya bisa memahami apa yang bisa diukur dan dijelaskan, sementara hakikat Tuhan melampaui batas logika manusia. Maka tugas pikiran bukan untuk menandingi rasa, melainkan untuk melayani kesadaran ilahi yang bersemayam di dalam hati. Dalam pandangan sufi, pikiran ibarat cermin. Jika cermin itu kotor, ia hanya memantulkan bayangan yang terdistorsi. Namun ketika dibersihkan melalui zikir, tafakur dan muhasabah, cermin itu mulai jernih dan cahaya Allah memantul dengan sempurna di dalam diri manusia. Kita tidak perlu mematikan pikiran. Yang perlu dilakukan adalah menundukkannya dalam kesadaran Allah, agar setiap pikiran lahir dari tempat yang suci, bukan dari ketakutan, keserakahan, atau kebencian, tetapi dari kasih, keyakinan, dan rasa tunduk yang lembut. Ketika pikiran telah tunduk, ia tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, melainkan menjadi sahabat perjalanan spiritual. Ia mulai bekerja seirama dengan rasa, bukan menentang, melainkan melengkapi. Ia membantu menafsirkan pengalaman batin agar bisa dimengerti, namun tidak lagi menghalangi arus cinta yang mengalir dari hati. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa pikiran bukan musuh, tetapi perlu dilatih agar sadar pada sumbernya. Seperti laut dan ombak, berbeda wujud tapi berasal dari air yang sama. Demikian pula antara pikiran dan rasa. Keduanya lahir dari satu kesadaran ilahi. Ketika disatukan, hidup menjadi seimbang, langkah menjadi ringan, dan setiap napas terasa sebagai bagian dari zikir panjang kehidupan. Rumi mengingatkan, gunakan akalmu untuk mencari jalan, tapi gunakan hatimu untuk mengenali arah. Inilah keseimbangan yang ingin dicapai para sufi, pikiran yang terang dan rasa yang lembut, bekerja dalam harmoni di bawah cahaya Allah. Dan berikutnya kita akan melangkah lebih dalam, memahami rasa sebagai bahasa jiwa, bahwa di balik setiap getaran emosi dan keheningan hati tersimpan rahasia bagaimana Allah berbicara tanpa suara. Ketika pikiran telah melembut dan mulai tunduk pada kesadaran ilahi, perjalanan berikutnya adalah menyelami rasa, wilayah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa dirasakan dengan seluruh jiwa. Dalam jalan sufi, rasa bukan sekadar perasaan emosional. Rasa jauh lebih dalam dari sekadar senang, sedih, ataupun rindu. Rasa adalah getaran rohani, pintu tempat Allah berbisik kepada hamba-Nya tanpa suara. Rasa adalah bahasa jiwa, bahasa yang tidak memakai kata, tidak membutuhkan logika, namun bisa membuat dada bergetar, air mata menetes, dan hati terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika hati mulai tenang, rasa akan berbicara dengan sangat lembut. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, hanya bergetar perlahan, menuntun langkah jiwa menuju kesejatian. Para sufi mengatakan, rasa adalah surat dari Tuhan yang dikirim ke hati manusia.
Namun banyak dari kita tidak pernah membacanya karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan pikiran. Di dunia modern, begitu banyak hal yang menutupi rasa. Suara bising kota, notifikasi yang tak pernah berhenti, ambisi yang terus dikejar tanpa pernah dirasa. Kita terus bergerak tapi tidak pernah benar-benar hadir. Kita terus berusaha tapi tidak pernah berhenti untuk mendengarkan apa yang sebenarnya sedang dibisikkan oleh hati. Padahal di dalam rasa yang paling hening, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua pencapaian dunia, yaitu rasa hadir bersama Allah. Rasa bahwa apapun yang terjadi, tidak pernah ada satu pun yang benar-benar terlepas dari kasih-Nya. Ketika rasa mulai hidup, sesuatu dalam diri kita berubah. Cara memandang dunia menjadi berbeda. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi indah. Senyum orang lain, angin yang menyentuh kulit, bahkan kesedihan pun terasa lembut, karena di balik semua itu, ada pesan ilahi yang sedang berbicara. Rumi berkata, jangan menolak rasa sakit, karena di sanalah cahaya akan masuk. Rasa sakit dalam pandangan sufi bukan hukuman. Ia adalah panggilan cinta. Rasa sakit membuka pintu hati yang tertutup oleh kesombongan dan kelalaian. Tanpa rasa sakit, manusia tidak akan mengenal kelembutan Allah. Tanpa kehilangan, kita tidak akan memahami arti memiliki. Tanpa kesunyian, kita tidak akan belajar mendengar. Rasa adalah cermin yang memantulkan kehadiran Allah di dalam diri manusia. Namun cermin itu harus dijaga agar tetap bersih. Rasa yang dipenuhi amarah, iri, dan dendam akan mengeruhkan pantulan cahaya di dalam hati. Sedangkan rasa yang dipenuhi kasih, syukur, dan keikhlasan akan memantulkan wajah Allah dengan jernih. Para sufi membersihkan rasa dengan zikir dan cinta. Mereka tidak menolak rasa sedih atau takut, melainkan membawanya kembali kepada Allah. Setiap emosi, setiap air mata, setiap getaran hati, semuanya menjadi doa. Mereka tidak berkata, "Ya Allah, hilangkan kesedihanku," tetapi "Ya Allah, perlihatkan rahmat-Mu di dalam kesedihanku." Karena mereka tahu bahwa di balik setiap rasa, selalu ada kasih Allah yang sedang bekerja. Jadi ketika rasa mulai murni, jiwa akan menemukan apa yang disebut ketenangan batin. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai, meski badai datang. Inilah rasa yang sejati, rasa yang tidak tergantung pada dunia, karena sumbernya bukan dari luar, tetapi dari Allah yang bersemayam di dalam hati. Sufi besar Al-Ghazali menulis, hati yang hidup akan merasakan kehadiran Allah di setiap nafasnya. Dan ketika rasa telah mencapai titik itu, segala yang terjadi di dunia menjadi cermin kasih-Nya. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Karena yang dirasakan hanyalah, ini adalah bagian dari kasih-Nya padaku. Rasa yang suci tidak lagi menolak hidup, tidak lagi menolak takdir, karena ia sudah mengenal sumbernya. Disitulah manusia tidak lagi mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi haus akan pengakuan, karena hatinya telah cukup dengan satu pandangan. Pandangan Allah. Inilah rahasia para sufi. Mereka hidup di dunia yang sama seperti kita, menghadapi penderitaan yang sama, namun merasakannya dengan kesadaran yang berbeda. Mereka tidak menolak dunia, tetapi menatapnya dengan mata yang telah dibasuh oleh cinta. Dan ketika rasa telah menjadi jernih, ia mulai berjumpa dengan pikiran yang telah tunduk. Keduanya saling mengenal, saling menyatu, dan dari penyatuan itulah lahir kedamaian sejati. Ketika pikiran telah tunduk dan rasa telah jernih, maka tibalah kita pada puncak perjalanan, yaitu penyatuan antara pikiran dan rasa dalam satu kesadaran yang suci. Inilah yang disebut para sufi sebagai basirah, penglihatan batin, di mana manusia mulai melihat bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Dalam keadaan ini, pikiran tidak lagi menjadi alat yang terpisah, dan rasa tidak lagi menjadi getaran yang liar.
Keduanya melebur menjadi satu harmoni yang halus, bekerja di bawah cahaya kesadaran ilahi. Pikiran menjadi terang, rasa menjadi lembut, dan keduanya mengalir dalam satu arus kesadaran yang menyatu dengan Allah. Para sufi menggambarkannya seperti laut dan ombak. Ombak tampak berbeda, tapi hakikatnya adalah air yang sama. Demikian pula antara pikiran dan rasa tampak berbeda di permukaan, namun di kedalaman, keduanya berasal dari satu sumber yang sama, Nur Allah. Ketika pikiran dan rasa menyatu, segala perdebatan batin pun berakhir. Tidak ada lagi pertentangan antara logika dan cinta, antara nalar dan intuisi. Yang tersisa hanyalah kejernihan total, keadaan di mana segala hal dipandang dari mata Allah, bukan dari mata ego. Dalam kondisi ini, pikiran tidak lagi bertanya mengapa, melainkan menyadari inilah kehendaknya. Rasa tidak lagi memohon untuk dihapuskan penderitaannya, tetapi belajar melihat rahmat di dalamnya. Dan hati menjadi ruang yang luas, seluas langit yang mampu menampung semua awan, tanpa menolak, tanpa menilai, tanpa menghakimi. Rumi pernah berkata, ketika akal dan hati bersatu dalam cinta, seluruh semesta akan tunduk padamu, bukan karena kau berkuasa, tapi karena kau telah menyatu dengan sumbernya. Kata-kata ini mengandung rahasia besar. Ketika pikiran dan rasa menyatu dalam kesadaran ilahi, segala sesuatu di luar diri ikut tunduk, karena dunia luar hanyalah cerminan dari keseimbangan dalam diri. Jika di dalam diri masih ada perpecahan antara pikiran dan rasa, dunia pun tampak kacau. Namun ketika keduanya damai, segala sesuatu terasa ringan, sederhana dan penuh makna. Dalam jalan sufi, penyatuan ini tidak dicapai dengan paksaan, melainkan dengan penyerahan diri total kepada Allah. Bukan menyerah dalam arti putus asa, tetapi menyerah karena telah memahami bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izinnya. Ketika kesadaran ini tumbuh, pikiran menjadi alat untuk mengenal kebijaksanaannya dan rasa menjadi wadah untuk merasakan kasihnya. Keduanya bekerja sebagai dua tangan Allah yang menuntun jiwa menuju cahaya. Penyatuan ini disebut juga sebagai tauhid batin, keesaan di dalam diri manusia. Bukan hanya meyakini bahwa Allah esa, tetapi mengalami keesaan itu secara langsung dalam kesadaran. Tidak ada lagi aku berpikir atau aku merasa, karena yang berpikir dan merasa hanyalah Allah melalui diri ini. Inilah momen di mana manusia benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah dalam makna terdalamnya, yang tidak memiliki kehendak pribadi, kecuali kehendak yang sejalan dengan kehendaknya. Dalam keadaan ini, segala sesuatu di dunia tampak sebagai perwujudan cintanya. Yang keras menjadi lembut, yang sulit menjadi indah, yang gelap menjadi jalan pulang. Rasa dan pikiran tidak lagi bertentangan, melainkan saling berpelukan dalam keheningan. Pikiran berfungsi untuk menafsirkan kehidupan, rasa berfungsi untuk merasakan kehadirannya, dan keduanya bersama-sama menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak terlihat. Para sufi menggambarkan penyatuan ini seperti menyaksikan cahaya dalam cahaya. Pikiran menjadi cahaya, rasa menjadi cahaya, dan Allah adalah cahaya di atas segala cahaya. Ketika semuanya larut, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tanpa nama, tanpa bentuk, hanya kehadiran yang damai dan abadi. Dalam momen ini, doa tidak lagi diucapkan, karena seluruh keberadaan telah menjadi doa. Zikir tidak lagi berupa kata, karena setiap napas telah menjadi pujian, dan hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan perjalanan suci menuju keabadian. Disinilah para sufi menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena tidak lagi membutuhkan apapun selain Allah. Pikiran dan rasa telah menyatu, jiwa telah damai, dan kesadaran telah kembali kepada sumbernya. Dan pada akhirnya,
segala pencarian berakhir bukan dengan penemuan tetapi dengan kepulangan. Kepulangan kepada diri sejati, kepulangan kepada Allah, kepulangan kepada cahaya yang sejak awal telah menyinari seluruh kehidupan ini. Sobat Rumi, pada akhirnya, perjalanan memahami jalan pikiran dan rasa bukanlah tentang menjadi sufi, bukan pula tentang menjadi seseorang yang sempurna, tapi tentang menjadi manusia yang sadar bahwa setiap pikiran adalah benih dan setiap rasa adalah air yang menyiraminya. Jika pikiran kita dipenuhi kekhawatiran, maka rasa kita menjadi gelisah. Dan jika rasa kita keruh, maka hidup kita pun kehilangan arah. Tapi bila pikiran kita dipenuhi kesadaran dan rasa kita dipenuhi cinta, maka dunia di sekitar kita pun ikut berubah. Para sufi mengajarkan bahwa kehidupan ini bukan untuk dilawan, melainkan untuk dipahami. Bahwa setiap kesedihan adalah guru yang sedang berbicara, setiap kehilangan adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Maka jangan tergesa ingin menghapus rasa, jangan pula melawan pikiran. Dengarkan, amati, biarkan keduanya berdialog di dalam diri kita. Di titik terdalam itulah kita menemukan keseimbangan, di mana pikiran menjadi pelayan bagi hati, bukan penguasanya. Kita belajar menundukkan ego, bukan dengan membenci, tetapi dengan menyadari bahwa ia hanyalah suara kecil yang takut dilupakan. Dan rasa, ia bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan sahabat yang perlu didengarkan. Ketika pikiran dan rasa telah saling mengenal, maka hidup menjadi harmoni. Kita tidak lagi terseret oleh amarah, tidak lagi dikendalikan oleh takut, tidak lagi mencari pengakuan dari dunia luar. Kita mulai berjalan pelan, dengan langkah yang ringan sebab kita tahu Allah sedang menuntun setiap langkah itu. Dan pada saat kita menyadari bahwa bahkan pikiran dan rasa hanyalah bayangan di hadapan cahayanya, maka segala kegelisahan pun sirna. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dalam, ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi juga tidak bisa diambil oleh dunia. Memahami jalan pikiran dan rasa adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Bukan tentang menolak dunia, tapi tentang mengenali bagaimana dunia bekerja di dalam diri kita. Ketika pikiran mulai tenang dan rasa menjadi jernih, maka jalan menuju kesadaran pun terbuka. Dan di sanalah kita menemukan yang selama ini kita cari, bukan di luar tapi di dalam. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu, maka jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Aku siap memahami diriku lebih dalam. Tulislah itu sebagai tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang sama. Jalan mengenal diri, jalan menuju cahaya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menuntun setiap langkah kita menuju kedamaian sejati, menuju hati yang tidak hanya berpikir, tapi juga merasa dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.